Oke, kali ini kita akan belajar mengenai neuron anatomi bagian kedua. Topik yang akan dibahas berikutnya adalah medula spinalis. Seperti kita ketahui, medula spinalis merupakan bagian dari susunan saraf pusat, merupakan bagian dari susunan saraf yang berada di dalam kanalis vertebralis. Seperti kita ketahui, korpus vertebra itu di bagian posteriornya terdapat suatu kanal yang di dalamnya berisi medula spinalis. Jarak antara korpus vertebrae dengan vertebrae lain dipisahi oleh discus intervertebrae, di mana di dalamnya terdapat nukleus pulposus. Ini adalah penampang dari medula spinalis, di mana bagian posteriornya terdapat radix posterior yang merupakan bagian dari sensorik, dan di bagian anteriornya merupakan radix anterior yang merupakan bagian dari serabut motorik. Di dalam radix posterior terdapat ganglion, di mana ini merupakan penanda pada lesi-lesi lower motor, di mana kita kenal dengan lesi preganglion atau lesi postganglion. Di dalam ganglion itu berisikan badan-badan sel neuron sensorik, sedangkan badan sel neuron motorik terdapat di dalam kornu anterior medula spinalis. Penting diketahui juga di dalam medula spinalis, bagian sentralnya terdapat kanalis centralis yang di dalamnya terdapat sebagian kecil dari liquor cerebri. Seperti kita ketahui, medula spinalis terdiri dari segmen cervical, thoracal, lumbal, dan sacrum, serta coccygeus. Segmen cervical terdapat 8 segmen, segmen thoracal terdapat 12 segmen, segmen lumbal terdapat 5, sacrum 5 segmen, dan coccygeus 1 segmen. Lesi-lesi pada medula spinalis dapat bermanifestasi klinis berupa tetraplegi atau quadriplegi jika lesi terdapat di daerah servikal, bisa berupa paraplegi atau paraplegi jika lesi terdapat di torakal maupun lumbal. Ini penting karena kadang-kadang kita sering berpikir paraplegi itu lesi hanya ada di lumbal, padahal paraplegi bisa juga terdapat lesi di daerah torakal. Sedangkan lesi-lesi di sacrum dan coccygeus lebih banyak bermanifestasi sebagai gangguan sensorik, kadang disertai gangguan motorik. Pemetaan daerah sensorik pada medula spinalis kita kenal dengan area dermatom. Ini penting diperhatikan karena pemeriksaan fisik ini penting untuk menentukan letak lesi di daerah medula spinalis yang mana. Beberapa area yang penting yang merupakan patokannya atau hallmark dari dermatom itu misalnya T4 di daerah papilmame, daerah ibu jari merupakan C6, C7 merupakan daerah digit 2 dan 3, dan digit 2 digit terakhir merupakan C8, daerah bahu merupakan C5, daerah pusat merupakan T10, kemudian area saddle anestesi merupakan area sacrum, dan juga area genital. Yang menarik adalah wajah. Ini bukan merupakan area dari medula spinalis, tapi wajah merupakan area sensorik dari nervus cranialis, yaitu nervus trigeminal. Sedangkan area sensorik dari cervical malah berada di daerah belakang kepala. Ini penampang medula spinalis, di mana di dalam medula spinalis itu terdapat
funiculus untuk area motorik dan sensorik, di mana area ascending dari funiculus tersebut merupakan jarak sensorik. Terdapat 3 area, yaitu area yang terdapat kolumna dorsalis yang merupakan area tekan, proprioceptif dan getar. Sedangkan funiculus lateralnya merupakan area untuk nyeri dan suhu. Sedangkan area depan atau ventral merupakan area raba halus. Ini yang menjelaskan kenapa modalitas pemeriksaan sensorik begitu banyak. Ada tekan, proprioceptif, nyeri, suhu, dan raba, karena terdapat funiculus yang berbeda areanya. Jika semua modalitas sensori terganggu, artinya hampir seluruh medula spinalis terpengaruh. Sedangkan jika hanya gangguan sensorik raba halus saja, artinya areanya gangguan terdapat di bagian depan atau anterior. Berbeda dengan sensorik, motorik atau area descending itu, funiculusnya lebih banyak terdapat di lateral atau namanya funiculus lateral atau tractus corticospinal lateralis. Sedang sebagian kecilnya berada di daerah depan. Pemetaan motorik, funiculus motorik yang paling medial atau paling dalam itu area yang paling atas atau cervical, di mana pemilihan cervical, thoracal, lateral, baru cervical, thoracal, lumbal, dan sakral. Sehingga dari pemeriksaan klinis kita bisa memperkirakan apakah lesinya berasal dari dalam medula spinalis, sehingga lesinya diawali dari area atas ke bawah, atau areanya dari luar, sehingga kelemahannya berjalan mulai dari bawah ke atas. Ujung dari medula spinalis terdapat 2 area yang penting, yaitu konus medularis dan cauda equina. Ini masih merupakan daerah upper motor, sedangkan ini merupakan cauda equina merupakan area lower motor. Sehingga karena berbeda sifatnya, klinisnya juga penting untuk dibedakan. Misalnya pada konus cauda yang menarik adalah lesinya itu lebih bersifat simetris, sedangkan pada cauda equina dia biasanya asimetrik. Karena lesinya lebih bersifat upper atau kombinasi dengan lower motor, maka lesi-lesi di konus medularis bisa disertai dengan tanda-tanda lower motor, atau bisa juga ditandai dengan adanya tanda-tanda upper motor seperti hiperrefleks. Sedangkan cauda equina lesinya lebih bersifat lower, sehingga dia lebih terdapat arefleks dan atrofi. Kemudian lesi sensoriknya pun dia lebih simetris pada konus, sedangkan pada cauda equina dia lebih asimetrik dan areanya sedikit lebih luas karena dia merupakan area saddle area atau di daerah posterior dari tubuh, mulai dari bokong sampai belakang paha. Sedangkan pada sensoriknya pada konus medularis dia lebih daerah perianal. Sedangkan gangguan otonom dan seksual lebih banyak terjadi pada lesi-lesi konus medularis.